Selamat siang semuanya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Kostaria Panjaitan di video pembelajaran berikut ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas yaitu bab 6 tentang hidrolisis garam, tapi khususnya yaitu jenis-jenis garam. Nah, bab 6 hidrolisis garam di kelas 11 semester 2. Nah, kita ketahui bahwa reaksi antara asam dengan basa akan menghasilkan yaitu garam dengan air. Nah, kalau dia menghasilkan garam disebut reaksinya penggaraman, dan menghasilkan air itu disebut reaksi penetralan. Air bersifat netral. Bagaimana sifat air setelah ditambahkan garam NaCl? Apakah dia tetap netral, bersifat asam, atau bersifat basa? Atau apakah semua garam itu bersifat netral? Nah, tentu tidak semua garam yang dihasilkan dari reaksi asam dan basa bersifat netral, atau dikatakan dia pH-nya sama dengan 7. Nah, sifat suatu larutan garam nanti akan ditentukan oleh yaitu asam ataupun basa pembentuknya. Kita lanjut. Reaksi terbentuknya garam tadi dikatakan adalah reaksi antara asam dengan basa yang menghasilkan garam dengan air. Nah, menghasilkan garam itu tadi namanya reaksi penggaraman, dan kalau menghasilkan air yaitu disebut penetralan. Nah, sebelum lanjut kita bahas yaitu apa saja sih yang termasuk dalam jenis-jenis garam. Di sini ada 4. Yang pertama adalah yaitu jenis garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Yang kedua adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Yang ketiga adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Dan yang keempat adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Nah, untuk kali ini yang kita bahas hanya satu, yaitu asam lemah dan basa kuat. Di dalam air, garam terionisasi menjadi ion-ionnya, di mana nanti ionnya itu akan terbentuk kation dan anion. Kita ketahui kation itu positif, anion itu negatif. Nah, reaksi antara ion garam dengan air itulah yang disebut hidrolisis, atau hidrolisis itu disebut juga penguraian garam di dalam air. Nah, dia terurai ya di dalam air. Nah, ion garam dianggap bereaksi dengan air apabila ion tersebut dalam reaksinya itu menghasilkan asam lemah atau basa lemah ya. Jadi diingat di sini menghasilkan asam lemah ataupun basa lemah. Jadi yang lemah itu nanti ya ion garamnya itu yang bereaksi dengan air. Kita bahas kali ini tadi dikatakan yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Oke, garam yang terbentuk dari asam lemah atau kita kasih simbolnya itu Al dengan basa kuat atau BK disebut dia akan mengalami hidrolisis sebagian atau parsial, dan dia akan bersifat basa, maka pH-nya lebih besar dari 7 ya. Jadi ini diingat, garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat dia bersifat basa dan pH-nya lebih dari 7, dan dia akan mengalami hidrolisis sebagian atau parsial. Kalau kita lihat dari asam pembentuk dan basa pembentuknya di sini, di mana asam pembentuknya adalah lemah, sedangkan basa pembentuknya adalah kuat. Bisa dikatakan bahwa apabila basanya itu kuat,
Ya, yang kuat yang menentukan yaitu sifatnya. Karena basanya yang kuat, maka dia bersifat basa. Nah, di sini kan asamnya lemah. Oke. Nah, sebelum masuk ke dalam contoh yang termasuk garam yang bersifat basa, ada baiknya kita harus tahu dulu apa saja sih yang termasuk ke dalam asam lemah. Nah, di sini Bu kasih contoh hanya ada 5 ya. Asam lemah HF, asam klorida, C3COH, asam asetat, H2S, asam sulfida, HCN, asam sianida, H3O4, asam fosfat. Sedangkan basa kuat, contohnya juga di sini Ibu kasih hanya 5. Natrium hidroksida NaOH, kalium hidroksida KOH, barium hidroksida BaOH 2 kali, kalsium hidroksida CaOH 2 kali, dan strontium hidroksida SrOH 2 kali. Nah, contohnya, apabila asam lemah ini CH3COH direaksikan dengan basa kuat, kita ambil NaOH-nya, maka akan terbentuk garam yaitu CH3CONA atau namanya natrium asetat dan air H2O. Nah, sebagai contoh yang kedua, apabila HF ini adalah asam lemah, asam klorida direaksikan dengan basa kuat NaOH, maka akan terbentuk garam NaF atau natrium fluorida dan air. Oke, kita lanjutkan. Nah, garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat, jika dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Nah, anionnya itu berasal dari asam lemah. Tadi dikatakan yang lemah nanti yang akan terionisasi atau mengalami hidrolisis. Contoh nih. Nah, ini tadi yaitu garamnya yang terbentuk dari asam asetat dengan basa kuatnya natrium hidroksida, terbentuklah garam natrium asetat. Nah, ini mengalami hidrolisis. Terbentuk anionnya adalah CH3CO- dan kationnya adalah Na+. Nah, reaksi dengan air. Tadi dikatakan anion yang berasal dari asam lemah akan mengalami reaksi dengan air, terhidrolisis. CH3CO- dengan H2O mengalami hidrolisis, terbentuk asam lemah CH3COH dan terbentuk ion OH-. Nah, adanya ion OH- di sini menunjukkan bahwa larutan ini bersifat basa. Sedangkan kationnya dari Na+ dalam air dengan air dia tidak ada reaksi atau tidak bereaksi. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat yang terhidrolisis adalah yang lemah, yaitu anionnya. Ya. Sedangkan basa kuatnya, kationnya itu tidak terhidrolisis. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yaitu NaF, natrium fluorida. Ini tadi berasal dari basa kuatnya NaOH, sedangkan F-nya itu dari HF asam lemah, dan terbentuklah di sini terionisasi menjadi F- dan Na+ atau Na+ plus F-. Anionnya adalah ion fluorida dan kationnya adalah natrium. Reaksi dengan air. Nah, di sini anionnya yang lemah di sini dengan air akan terbentuk, ya dia reaksi terbentuk asam lemah yaitu HF dan ion OH-. Itu tadi yang dikatakan bersifat basa. Dan kationnya yaitu Na+ dengan air dia tidak bereaksi. Nah, itulah contoh yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Jadi garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat akan mengalami hidrolisis sebagian atau parsial, pH lebih dari 7 karena dia bersifat basa. Oke, cukup dulu untuk kali ini. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, selamat siang.